Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Rohadatul Aisy dengan NIM 31118109 dari kelas 4C Farmasi, Stikes Bakti Tunasusada, Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis bahan pengawet pada makanan. Pangan itu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengolahan dan pengawetan bahan makanan memiliki interrelasi terhadap pemenuhan gizi pada masyarakat. Maka dari itu, tidak mengherankan bukan jika semua negara, baik dari negara maju maupun negara yang berkembang, selalu berusaha untuk menyediakan suplai pangan yang sangat cukup, aman dan juga bergizi. Salah satunya yaitu dengan melakukan berbagai cara pengolahan dan pengawetan pangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsinya. Untuk definisi dari pengawet itu sendiri yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat peruraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan makanan ini ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak atau makanan yang disukai sebagai medium tumbuhnya bakteri atau jamur. Untuk zat pengawet ini hendaknya tidak bersifat toksik dan juga tidak mempengaruhi pada warna, tekstur, dan juga rasa pada makanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, bahwa pengawet itu merupakan bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya yaitu tujuan dari penggunaan bahan pengawet yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun non-patogen. Yang kedua yaitu untuk memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga yaitu tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Yang keempat yaitu tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Yang kelima yaitu tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir yaitu tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Untuk jenis BTP pengawet yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan terdiri atas yang pertama ada asam sorbat dan juga garamnya. Yang kedua yaitu asam benzoat dan juga garamnya. Yang ketiga ada etil parahidroksibenzoat. Yang keempat metil parahidroksibenzoat. Yang kelima sulfit. Yang keenam nisin. Yang ketujuh nitrit. Yang kedelapan nitrat. Yang kesembilan asam propinoat dan juga garamnya. Dan yang terakhir ada lisozim hidroklorida. Kemudian untuk syarat dari bahan pengawet makanan itu sendiri, yang pertama untuk asam benzoat itu digunakan untuk produk kecap, minuman, dan juga acar. Yang kedua ada natrium bisulfit, di mana natrium bisulfit ini digunakan pada potongan kentang goreng, udang beku, dan juga selai. Yang ketiga ada natrium metabisulfit, digunakan untuk potongan kentang goreng dan juga udang beku. Yang keempat ada natrium sulfit, digunakan untuk potongan kentang goreng, udang beku, dan juga selai. Yang kelima ada nisin, digunakan untuk produk keju. Yang terakhir yaitu asam propionat, yang digunakan untuk produk keju dan juga roti. Selanjutnya yaitu untuk batas maksimum penggunaan BTP pengawet. Yang pertama asam sorbat dan juga garamnya yaitu asam sorbat, natrium sorbat, kalium sorbat, dan juga kalsium sorbat memiliki nilai batas maksimum yaitu 0-25 mg per kilogram berat badan. Kemudian yang kedua yaitu untuk asam benzoat dan juga garamnya yaitu asam benzoat, natrium benzoat, dan juga kalium benzoat memiliki nilai batas maksimum yaitu 0-5 mg per kilogram berat badan. Dan untuk etil parahidroksibenzoat dan juga metil parahidroksibenzoat memiliki batas maksimum yaitu 0-10 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu untuk teknik dari pengawetan makanan, ada dua teknik. Yang pertama yaitu alamiah, yang kedua yaitu kimiawi. Untuk yang alamiah ada pendinginan, pengeringan, pengemasan, pengalengan, penggunaan bahan kimia, dan juga pemanasan. Sedangkan untuk teknik yang kimiawi ada teknik fermentasi dan juga teknik iridiasi. Teknik iridiasi itu yaitu
metode dengan penyinaran pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif ataupun dengan akselerator. Lalu untuk metode analisis, yang pertama ada kromatografi lapis tipis, di mana kromatografi lapis tipis ini merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Untuk prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dan dalam bentuk plat silika, dan untuk fase geraknya itu disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan larutan, maka akan semakin terbawa oleh fase geraknya. Proses berikutnya dari KLT adalah tahap visualisasi, di mana tahap ini itu sangat penting karena diperlukan suatu keterampilan dalam memilih metode yang tepat, karena harus disesuaikan juga dengan jenis sampel yang sedang diuji. Salah satunya yaitu penyemprotan dengan larutan inhidrid, di mana penyemprotan inhidrid ini adalah suatu larutan yang akan digunakan untuk mendeteksi adanya gugus amina. Apabila pada sampel terdapat gugus amina, maka ninhidrid akan bereaksi menjadi warna ungu. Kemudian, untuk nilai RF, jarak antara jalannya pelarut bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan tertentu untuk memastikan apakah yang terbentuk memiliki jarak yang sama walaupun ukuran jarak platnya berbeda. Nilai perhitungan tersebut adalah nilai RF, di mana nilai ini digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antara sampel nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dan dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut faktor retensi. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh substansi per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Yang terakhir untuk analisis dari bahan pengawet yaitu ada alkalimetri. Alkalimetri ini merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Prinsip kerjanya yaitu menetapkan garam alkali dari asam dengan merubah garam tersebut menjadi asam dengan penambahan asam kuat berlebih. Kemudian ada dampak positif maupun negatif dari pengawet bahan makanan. Untuk dampak positifnya yaitu agar makanan atau minuman yang diberi bahan pengawet itu lebih tahan lama, untuk melindungi makanan dari bakteri atau jamur, agar makanan atau minuman tetap terlihat segar, dan agar bau dan rasa makanan atau minuman tidak berubah. Sedangkan untuk dampak negatif dari pengawet makanan itu sendiri yaitu kalium nitrit itu dapat menyebabkan keracunan apabila digunakan secara berlebihan, dan selain itu juga kalium nitrit ini dapat menimbulkan anemia, sesak napas, sakit kepala, dan juga radang pada ginjal. Yang kedua yaitu kalium propionat, di mana kalium ini dapat menyebabkan migrain dan juga kesulitan tidur jika digunakan berlebihan. Dan yang terakhir yaitu ada natamisin, di mana natamisin ini pada saat di dalam tubuh akan bersifat toksin atau racun, sehingga dilarang untuk dicampurkan dalam produk makanan atau minuman, baik sedikit ataupun banyak. Di mana natamisin ini dapat menimbulkan gangguan pencernaan yang menyebabkan mual, muntah, dan juga menimbulkan luka pada selaput kulit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.